dalam kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf telah mengganggu, tapi terima kasih luar biasa atas semangatnya dan apresiasinya terhadap usaha kita mengenai pemahaman tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya di sini akan memaparkan mengenai materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tentu Bapak Ibu di kelas dan di sekolah ini sudah pernah melaksanakan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu adalah hal yang berkaitan dengan hal-hal yang positif yang kita lakukan di sekolah, baik itu melalui peraturan sekolah, melalui kesepakatan sekolah, atau melalui keyakinan sekolah, terutama adalah keyakinan kelas. Nanti kita akan membahas mengenai apa itu budaya positif. Bisa bantu next Ibu. Baik, ini adalah budaya positif. Ada yang bisa membantu saya apa itu yang dimaksud budaya positif? Apa gambaran budaya positif? Contohnya di kelas. Oh iya, baik, terima kasih Bu In. Mengucapkan salam. Ada lagi? Saling, oh iya, saling mencium tangan dan mengucapkan assalamualaikum. Ya, itu adalah merupakan salah satu budaya positif. Contoh budaya positif yang lainnya adalah masuk kelas tepat waktu. Itu adalah budaya positif. Next, Ibu Tia. Baik, nih. Jadi budaya positif adalah budaya atau nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral. Artinya, budaya positif ini adalah tujuannya membentuk karakteristik peserta didik. Kan student centered learning, ya. Student centered learning, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tujuannya adalah membentuk karakteristik positif dari peserta didik itu sendiri. Dan kita sebagai guru tugasnya adalah memfasilitasi itu. Kita pusatnya, tapi kita bukan sebagai pusat. Tetap pusat adalah peserta didik, kita adalah fasilitator. Apa manfaat dari budaya positif? Tentu banyak sekali ya manfaat dari budaya positif. Kita coba next. Kita akan tahu apa itu manfaatnya. Satu, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kemudian menjadikan pembelajaran bukan suatu beban, melainkan sebuah kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menggerakkan moral positif dan membentuk siswa yang berkarakter. Kalau budaya positif itu kita benar-benar melaksanakannya di kelas, tentu dampaknya luar biasa kepada peserta didik. Belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Mereka betah di kelas kalau budaya positif itu kita jalankan di kelas, ya. Tapi kalau biasanya kita masuk kelas bawaannya berdebat, bawaannya marah sama peserta didik, budaya positif itu terlaksana tidak? Tentu tidak, bukan? Iya, budaya positif itu adalah hal-hal yang membuat mereka bahagia. Tentu kalau anak-anak bahagia, kita juga bahagia. Baik, terima kasih. Next. Lanjut, konsep budaya positif. Jadi budaya positif di kelas itu bukan hanya sekedar budaya positif yang kita jalankan begitu saja tanpa konsep. Atau mungkin, nah, adik kita salaman, tidak
Ya, kebajikan dan keyakinan kelas itu kita terapkan di kelas. Bapak Ibu sudah pernah mengikuti melaksanakan kesepakatan kelas? Ya, itu ya sudah ada kesepakatan kelas. Tidak boleh merokok, salah. Tidak boleh mencontek, tidak boleh ribut. Itu merupakan kesepakatan kelas. Apa perbedaan kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau peraturan kelas itu mungkin tidak diskusi dulu sama siswanya. Kalau kesepakatan kelas diskusi dulu sama siswanya. Baik, tepat sekali Ibu Reni. Terima kasih Ibu Reni. Jadi memang benar peraturan kelas itu tidak berpihak pada peserta didik, karena peraturan kelas yang menentukan itu adalah guru. Guru membuat peraturan kelas. Hari ini kita belajar ini, yang kita lakukan adalah ini, gitu kan? Terus harus pakai pakaian ini, yang piket adalah si A, si B, si C, gitu kan ya? Itu peraturan kelas. Tetapi kalau yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas itu dari dua pihak. Ada dari kita dan juga ada dari peserta didik. Peserta didik itu nanti mengucapkan atau mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Jadi keinginannya disampaikan kepada guru. Setelah itu guru menuliskan dan disepakati bersama. Itulah yang namanya kesepakatan kelas. Terus kemudian konsep kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Contoh kebutuhan dasar disayangi, kebutuhan dasar dicintai, kebutuhan dasar apa lagi? Kesenangan. Kebutuhan dasar apa lagi? Penguasaan. Dan juga kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Nanti kita akan coba pelajari mengenai segitiga restitusi. Sebenarnya kita sudah mempelajari, sudah menerapkan sih. Hanya saja belum tahu kalau itu ternyata segitiga restitusi. Oke, boleh Bu Tia, Mas? Nah, manusia menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah manusia yang dinamis, yang mengikuti kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsepnya di sini adalah manusia yang ingin dimanusiakan dan memanusiakan. Itu konsepnya. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita ada di zaman abad 21. Kodrat anak kita juga ada di zaman abad 21. Kalau mau kita samakan abad kita dengan mereka, ya beda. Jauh. Kita kelahiran tahun 1995. Kita kelahiran 1976. Mau disamakan dengan anak kelahiran 2021 misal, kelahiran 2012, jauh sekali perbedaannya. Itulah kenapa menurut Ki Hajar Dewantara ini manusia itu adalah dinamis, tidak statis, ya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu lahirnya kapan? Dia pasti akan mengikuti zamannya itu kapan, sesuai dengan kondisinya yang seperti itu. Kalau kita dulu ya Bapak Ibu ya, kita dulu nggak ada yang main gadget karena alam kita dulu tidak ada gadget. Iya, alam kita dulu tidak ada gadget. Sekarang anak kita alamnya gadget gitu kan, sesuai dengan kondisi alam mereka, lingkungan sekitar kita. Dulu siapa yang masih suka berenang di kali? Sekarang nggak ada. Iya, nah sekarang nggak ada. Dulu siapa yang suka manjat pohon? Termasuk saya, ya manusia ya. Lah anak sekarang suruh manjat pohon, begitu naik, Ma, ini gimana turunnya? Bisa naik, bisa turun gitu. Oke, boleh next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia, humanistik, gitu ya. Tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia merdeka. Jadi tidak terkekang peserta didik kita. Menjadi manusia merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan dapat mengatur hidupnya dengan tertib. Tujuan
tujuannya kita menjadi seorang pendidik agar anak ini mandiri, benar nggak? Ada nggak kita mendidik anak biar anak ini nyentol terus ke kita? Tidak kan? Iya. Jadi tujuan kita mendidik anak adalah anak bisa mandiri, bisa menguasai kemampuannya sendiri dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan dia baik sekarang, besok atau nanti menjadi pribadi individu yang humanis tadi, berdiri tegak tanpa harus diperintah. Oke, boleh next. Oke, disiplin positif nih yang tadi saya jelaskan, yang kedua adalah disiplin positif. Salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan maupun ancaman dan hukuman, sehingga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Intinya, disiplin positif ini harus dilaksanakan dengan ikhlas, ya, dengan kemauannya sendiri. Kalau anak sudah disuruh disiplin positif tapi tidak mau, ya nggak bakalan jadi. Bu, aku digalak, Bu, bersaliman dengan ibu guru, tapi target nilai aku harus A, Bu. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya ketika dia melakukan budaya bersalaman itu adalah kemauannya sendiri. Oke, next. 3 nih, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nih, pada dasarnya keyakinan kelas ini orientasinya pada visi sekolah. Kalau visi sekolah itu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, korelasinya ke sini. Keyakinan kelas. Ada perbedaan antara kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu sifatnya adalah peraturan yang disepakati antara guru dengan peserta didik, dan biasanya menggunakan kalimat negatif, ya. Gini konsepnya kalau kesepakatan kelas. Contohnya, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Yang biasanya menggunakan kalimat negatif, peraturan kelas yang menjadi kesepakatan kelas tapi menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh ribut, dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan di kelas, tidak boleh memotong pembicaraan guru, dilarang membawa senjata tajam. Itu biasanya kita bacakan di setiap hari Senin ya anak-anak ya. Janji siswa tidak berambut gondrong, gitu kan? Kalimat negatif semua kan? Nah, mulai sekarang kita coba deh ubah menjadi keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi positive word atau kalimat positif, kata-kata positif. Contoh, kalau seandainya kita disiplin di kelas, tidak boleh terlambat, bahasa positifnya jadi apa? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu itu masuk ke disiplin atau masuk ke ketertiban? Disiplin. Berarti keyakinan kelas yang harus kita sepakati itu salah satunya adalah disiplin. Satu kita dapat. Contoh lagi, tidak memakai pakaian
dan kita tentu lebih senang kalau kita mendapatkan sebuah kesenangan daripada kesedihan kan? Itu adalah kebutuhan dasar manusia adalah bentuknya kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Kita itu kebutuhan dasarnya itu bebas, nggak mau dikekang, nggak mau diatur, nggak mau dibilang gini, enggak. Kebutuhan kita tuh pengen bebas, pengen begitu apa maunya kita. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat dan yang terakhir adalah penguasaan. Contoh penguasaan itu merasa dirinya itu adalah oh tuh bisa mengenali aku, gimana cara aku deh. Nah seperti itu adalah bentuk penguasaan. Atau menguasai sebuah area, atau menguasai sebuah keterampilan, itu penguasaan. Oke, motivasi diri. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan itu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Senang nggak kalau kita ada di suatu tempat tapi kita nggak nyaman? Nggak ya, nggak enak banget kan? Terus enak nggak kalau kita dihukum? Nggak enak kan? Kita pengennya lurus, lempeng aja ya begini ya. Iya, nggak enak kan kalau kita udah nggak nyaman. Itu mau kita noleh kiri, noleh kanan, ke depan, ke belakang, udah nggak enak sama sekali, semuanya nggak enak, serba salah semuanya. Nah inilah kenapa memotivasi diri kita yang menjadi sebuah keinginan kebutuhan kita itu adalah rasa nyaman. Bahkan nih kita sebagai manusia yang berpasangan, tentu kita mencari orang yang memang nyaman dengan kita. Bukan mencari orang yang kaya, bukan mencari orang yang ganteng, bukan mencari orang yang cantik, tetapi orang yang nyaman dengan kita. Sama anak didik kita juga seperti itu. Mereka akan merasa nyaman kalau gurunya sudah membuat suasana menjadi nyaman. Karena itu yang memang mereka butuhkan, sebuah kenyamanan. Lalu mereka juga tidak mau yang namanya dihukum, benar? Walaupun mereka bikin kesalahan, nggak mau mereka tuh dihukum. Karena pada dasarnya nggak mau dihukum, mereka itu supaya kita nggak mau kita tuh dihukum gitu. Intinya ya kalau kita nyaman, otomatis kita tidak ingin dihukum. Lalu mendapatkan imbalan. Nih contoh nih, kalau kita mengerjakan sesuatu, tentu walaupun sedikit apresiasi dari kita, reward dari kita, gitu kan? Atau reward dari orang lain, itu kita pasti senang, ya kan? Contoh, anak kita jadi rumah, mama, adik tadi mah udah bisa gambar kepala orang mah, coba mama lihat, wah keren, senang gak anak kita? Senang. Tapi ketika mereka sudah effort membuat sesuatu, tapi begitu ditunjukkan kepada mamanya, mama lihat deh, adik bikin ini gambar mama, ini gambar papa, ini gambar kakak, ini gambar adik, ini gambar adik, bagus gak? Kita senang dengan itu. Kecewa gak mereka? Kecewa. Ya, jadi memang memotivasi anak, memotivasi diri kita sendiri, berilah sedikit terima. Apapun itu rewardnya, mereka pasti sangat menghargai. Oh ya, ada sedikit cerita nih. Kemarin lewat FYP saya, seorang ibu, mungkin teman-teman di sini sudah pernah melihat video itu ya. Ada seorang ibu menangis ketika anaknya diterima dan dilatih menjadi seorang satpam. Iya, dari yang ini ya. Dan apa tanggapan netizen? Oh, cuman satpam Bu. Ya kan? Ada lagi yang enggak. Kenapa enggak sekalian aja seragam pramuka? Duh, enak gak sih kita digituin gitu kan? Sebenarnya pada dasarnya ya, kita sebagai orang tua, ya terutama ibu-ibu nih, reward sekecil apapun untuk anak kita itu adalah istimewa. Sama kita kayak guru, reward apapun
benar-benar hebat, good job, excellent, keren. Nah, itu luar biasa mereka. Aku tadi datang di rumah, mau sama mamanya, mama, tadi ada di sekolah kata Ibu Anin, bagus banget, kata Ibu Rini, pinter, kata Ibu Sia, adek tadi, bagus tulisan adek, seneng. Ribet kecil kita untuk anak itu ditenang sampai akhir hayatnya, karena itu ada alam bawah sadar. Ketika anak merasa bahagia, sekecil apapun ribet ke bawah nanti sampai mereka tua. Ada pernah dulu saya juga kayak gitu. Saya dulu nggak bisa yang namanya belajar puisi, waktu baca puisi nggak bisa. Tapi ada satu guru almarhum guru saya waktu kelas 6 itu kayak gitu, dikasih riwayat kecil, riwayatnya, ini hebat ya kamu ya. Kemarin nggak bisa loh baca puisi, sekarang kamu udah pintar, kamu bawa piano lagi. Sampai sekarang saya terkenang selalu kalimat itu, karena itu ada di alam bawah sadar. Jadi tidak usah marah-marah. Berikan reward kecil. Reward tidak harus berupa barang, ya. Reward tidak harus berupa barang, tapi bisa berupa ucapan. Oke. Kemudian menghargai diri sendiri. Belum ya? Iya. Ke sana lagi. Belum, ini sudah lewat jauh. Terus lagi. Belum Bu. Masih banyak soalnya. Ini belum. Ini sudah ke pos ini, masih sini. Menghargai diri sendiri, dirinya sendirinya. Kita lebih baik menghargai diri kita sendiri, itu merupakan sebuah afirmasi positif untuk kita, gitu ya, untuk diri kita. Sama kayak siswa juga kayak gitu. Ketika dia menghargai dirinya sendiri, dia pasti akan menghargai orang lain. Oke, next Bu. Nih, posisi kontrol. Nih, posisi kontrol itu kita dalam kehidupan kita ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Pernah suatu ketika ada teman saya kalau nggak salah siapa ya, Bu Kumila ya Bu ya, waktu bertanya Bu ya. Posisi kontrol itu hanya khusus untuk kita guru atau bisa diterapkan ke seluruh hidup kita. Ya Bu Mila ya, kalau nggak salah itu pernah nanya ya Bu Mila ya. Baik, posisi kontrol ini ada di seluruh lini hidup kita. Baik itu kita sebagai seorang kepala sekolah, baik itu kita sebagai seorang guru, baik kita sebagai seorang manajer kantor, baik kita sebagai direktur utama, baik itu kita sebagai gubernur, bahkan diri kita sebagai ibu rumah tangga. 5 posisi kontrol itu ada ya di dalam kehidupan kita itu. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, kita sebagai guru sering nggak mau kemana? Kalau tidak digawe ke kakek itu jemur di bawah tiang bendera, itu adalah sebuah bentuk hukuman. Itu adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Sama kayak kita di
ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pernah nggak kita main sama adik kita? Main sama siswa kita? Itu adalah posisi kita sebagai teman. Yang ketiga, yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu gini. Anak datang ke sekolah pakai baju, hari itu pakai baju harusnya seragamnya pramuka. Ternyata si anak ini pakai baju olahraga. Saya bilang, kamu tahu kan kalau peraturan hari ini pakai baju apa? Baju pramuka apa? Ternyata apa? Kamu pakai baju apa? Baju olahraga. Harusnya kamu tahu. Kan hari ini harusnya pakai baju pramuka, kamu pakai baju olahraga. Salah nggak perbuatan kamu ini? Iya Pak, salah. Itu adalah posisi pemantau. Selalu dikaitkan dengan peraturan, saklek. Gitu. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita memanage anak kita. Oke, kamu tahu hari ini peraturannya pakai baju pramuka. Karena kamu pakai baju olahraga. Nih, karena kamu pakai baju olahraga, kamu ibu kasih tugas. Kamu menulis buku ini sampai habis. Setelah itu, bapak atau ibu tahu yang kamu besok pakai baju pramuka sendiri aja. Jadi posisi kontrol itu juga dipakai sama si bapak. Satu sebagai pemantau, dua sebagai manajer. Manajer di mana? Anak ini diberi janji suruh pakai baju pramuka. Itu tadi manajernya kan. Jadi nggak boleh lagi gitu intinya kan. Penghukum adalah tadi suruh nulis. Ya. Jadi posisi kontrol itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun itu kita sebagai guru ataupun sebagai murid orang sebagai orang tua. Baik. Selanjutnya udah tadi sudah selesai. Manajer tadi ya. Jam berapa ya? 10 kelas 10. Oke, masih lama namanya. Nah, kita nonton dulu sejenak tapi nggak ada videonya ya, nggak ada suaranya ya ini. Dibacainnya deh ya, apa namanya? Teksnya. 5 posisi kontrol. Dengar ya. Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, posisi manajer. Kalian datang ke sekolah dan terlambat. Garang ya, Naren dipanggil gitu. Sini kamu. Selalu terlambat. Hukum ya? Iya. Ya, sudah diluaskan nih hukuman pertamanya.
Iya, ya suka kayak gitu. Kamu ini ya, gitu kan ya. Ya, posisinya anak akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Benci aku dengan ibu hukum. Dendam ya, benci dengan ibu. Awas kayak gitu. Terajang tuh. Biasanya anak kayak gitu karena aura negatifnya muncul gitu ya. Aduh, telat. Membuat anak jadi merasa bersalah posisinya. Iya, jadi anak merasa bersalah ya. Allah gara-gara aku akhirnya jadi dihukum sama sekolah gitu kan ya. Aduh, ekstrim kali. Lembut, tenang, dan kata-katanya menyalahkan tajam, lembut dapat menusuk. Dia akan menjadi insecure anak, jadi kita menjadi insecure dampaknya. Posisi tenang. Posisi yang keempat, pemantau atau monitor. Jadi kalau pemantau ini fokusnya ke mengingatkan dengan peraturan sekolah.
Oksigen ada. Kasih. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Kayak saya bilang tadi kan, yang namanya manajer itu dia kembali lagi ke tadi harus memanage, maka memanage. Dikasih pilihan-pilihan, jadi bukan hanya kebenarannya aja. Jadi anak ini kayak dikontrol gitu kan, di cara manajer manage waktu kamu biar berubah tuh kayak gini. Itu posisinya manajer itu kayak gitu kan ya, manage. Lalu di warning sama gurunya gitu. Oke, terima kasih Mbak Tia, boleh next. Nah, ini tadi yang namanya 5 posisi kontrol. Oke, bisa kita lanjutkan. Iya, ini 1 adalah penghukum. Pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak mengerjakan, nanti hukum. Awas kalau kayak gini, ikuti apa kata ibu. Itu biasanya posisi penghukum suka mengatakan kalimat-kalimat yang sifatnya sarkas, kasar. Itu penghukum. Ciri khasnya nada suaranya tinggi, menggunakan bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan tarik. Tengok kalau itu tadi berantakan, gua dihukum. Akhirnya aku kelas ini jangan kali. Nah, itu contoh posisi menghukum. Biasanya matanya melotot, garang gitu, kayak tunjuk gitu ya. Itu adalah posisi menghukum. Bisa lanjut Bu. Untuk yang kedua itu posisinya sebagai Bu ya. Yang kedua posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Tadi dampak posisi menghukum itu anak menjadi pendam. Kalau yang ini pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, slow, ngomongnya slow, cuma nyakitin, nyelkit gitu rasanya gitu. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar pun lembut tapi menyakitkan. Contoh, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu tuh nggak menghargai apa yang Bapak lakukan. Bapak udah capek-capek nyapu, kamunya enak-enakan aja mau sama sini. Apa enggak? Kalimat itu menghukum, tapi lembut. Sakit itu justru menyakitkan kalimatnya seperti itu ya. Ciri khasnya adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat ke anak. Lebih dari kamu nggak kesian sama Bapak. Kamu nggak kesian ya sama ibu. Itu membuat rasa bersalah. Dampaknya tadi membuat anak merasa bersalah, rendah diri atau insecure.
insecure dan merasa gara-gara aku kan nanti bapak ini salah, kayak lemah aku dengan bapak ini. Itu untuk posisi merasa bersalah, apa namanya, pembuat merasa bersalah. Oke, next. Oke, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman nih. Jangan terlalu dekatlah sama anak, sekalipun kita posisi teman. Takutnya nanti dampaknya anak menjadi melunjak dan anak selalu bergantung ke kita. Boleh ramah sebagai anak, tapi buat anak itu segan dengan kita. Bukan buat anak itu merasa, oh ibu Ani itu kan maunya enak, kita ajak kawan megawat. Nah, lalu anak tadi melunjak, jangan. Boleh anak itu berteman dengan kita, boleh, tetapi tetap kita jaga marwah kita sebagai orang yang dewasa dan yang lebih bisa bertanggung jawab kepada mereka. Oke, next. Yang keempat adalah memantau. Ini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Seperti yang saya katakan tadi, pemantau sifatnya adalah mengaitkan dengan peraturan, gitu. Itu memantau. Oke, next yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini kita sebagai orang yang mengajak anak untuk memanage waktu, memanage keadaan, memanage tempat dengan baik. Baik, selanjutnya nih 5 posisi kontrol. Contoh yang pertama aja ya, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ya, rasakan nanti kalau seandainya kamu berbuat itu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Abaikan ibu itu udah usah diajak, gitu ya. Terus murid akan berkata, sudahlah, biarin aja. Paling juga kita marah-marah lagi. Pasti kayak gitu murid kita kalau itu sama. Sudahlah, ibu itu pasti marah-marah lagi. Dapat hari tanpa marah, seperti itu biasanya. Terus dampaknya itu akan berulang dan berulang. Oke, sampai yang kesini tuh, sampai yang ini mungkin nanti bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk dibaca pada next. Nah, ini adalah restitusi yang terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakteristik yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Next. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, akan tetapi menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi intinya segitiga restitusi ini membentuk orang lebih percaya diri. Kita tidak merendahkan mereka. Intinya balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Oke, next. Bentuk konsekuensi yang diberikan bukan gagasan pelanggar. Bentuk restitusi adalah gagasan dari pelanggar. Ya, dari pelanggarnya, gagasannya itu dari pelanggar. Ketika dia melakukan kesalahan, yang memperbaikinya itu adalah pelanggar, bukan yang memberi hukuman. Ya. Oke. Baik, restitusi memberikan pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Restitusi memberikan suatu kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari suatu hukuman, karena guru perlu berbaik hati kepada pelanggar. Konsekuensi senantiasa memberikan pelajaran kepada pelanggar dengan membujuknya agar mengikuti perintah kita. Nanti kita bikin contohnya. Oke, next. Ini segitiga restitusi. Konsepnya seperti ini, segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian setelah identitas stabil,
Tuh, 10 menit lagi Dindo. Ya, Baru 40 sebaliknya. 45 menit dapat kok. Edit dulu. Baik, karena ada sedikit kendala, apa ya? Saya jelasin gini aja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Oke, contohnya kayak gini. Oke, hampir alhamdulillah. Nih, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validkan dulu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya kayak gini. Ketika anak membuat sebuah kesalahan, itu akan kita tanyakan seperti ini. Kita akan mau membicarakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita judge. Oh, gila tahu salah masih mantap. Enggak. Tetapi kita harus mengatur setiap orang pasti membuat kesalahan. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Biar anak tidak down. Biar anak jangan secure. Walaupun dia salah, tapi tetap kita membuat anak itu menyadari apa yang menjadi kesalahan. Yang kedua ini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini, gitu ya. Kenapa dia itu melakukan itu? Itu kan yang seperti itu kan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan dia melakukan kesalahan, ya kita ketika sudah di identitasnya itu sudah kita stabilkan, baru kita validasi. Untuk validasinya apa? Ya menanyakan kepada si anak, kenapa sampai seperti itu, kenapa datang terlambat, kenapa sampai kita menggali informasi, cari alasan. Yang terakhir adalah keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kan kita buat keyakinan kelas tuh. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti apa? Nah, ini kita tanyakan. Kamu melanggar keyakinan kelas gak? Keyakinan kelas yang mana? Nah, itu adalah bentuk dari menanyakan keyakinan. Apa kamu ingin menjadi orang yang
lagi ke perbuatan yang melanggar sebuah peraturan, kita jemput anak tersebut datang ke kita atau anak tersebut mendekati kita, terus kita bilang ke si anak bahwasanya setiap orang itu mempunyai kesalahan, ya. Misal anak itu datang terlambat, kondisi ibu saya datang terlambat, oh iya silakan masuk. Ibunya memberikan bicara selamat datang gitu, dudukkan situ, ibu mau ngomong, iya bu duduk. Ya. Nah kita duduk. Ini terlambat, nggak apa-apa, nggak marah kok ibu, nggak marah nak ya. Kamu terlambat mungkin kamu alasan, gitu ya. Terlambat itu manusiawi. Ibu juga terlambat, ya ibu terlambat, tetapi ibu berusaha untuk tidak terlambat sebisa mungkin. Kalaupun masih terlambat berarti itu memang udah kejadiannya, gitu kan ya. Udah, tapi kamu tahu kenapa kamu sampai terlambat kayak gini? Itu dulu. Ya, sebenarnya sudah kita lakukan ya sebenarnya ya. Cuma kita nggak tahu kalau punya segitiga restitusi. Kenapa anak kamu terlambat? Coba deh cerita sama ibu. Ya bu, tadi pas pada saat di jalan macet banget bu, pas lampu merah. Udah kejar-kejaran bu ayah bu sama waktu. Tapi nggak tahu itu macetnya panjang banget sampai akhirnya saya terlambat. Oh gitu. Yaudah deh, nggak apa-apa. Sekarang gini bu, mau tanya kamu kira-kira ingat gak keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas kita apa yang sudah kita dapatkan tadi? Disiplin. Apa tadi? Tertib. Ada lagi nanti bertanggung jawab. Ada lagi menjaga kebersihan. Tapi itu keyakinan kelas. Iya bu, ingat apa coba? Itu tidak tertib. Nah, kamu melanggar nggak keyakinan kelas yang itu? Ya bu, saya melanggar keyakinan kelas itu. Kamu udah menyadari apa kesalahan kamu. Sekarang ibu mau tanya, dari sini ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Ini bu, saya akan mencoba memperbaikinya dengan datang lebih awal agar tidak terlambat. Bisa kamu lakukan itu? Insya Allah bisa bu. Kira-kira tindakan apa yang nanti kamu lakukan biar tidak terlambat selain bangun pagi? Ingetin ayah biar cepet-cepet nganternya. Oke, bagus. Kalau ayah nggak ada, minta tolong ibu. Kalau ibu nggak ada, bisa naik Gojek. Oke, alternatif itu bisa kamu gunakan ya. Tadi sebagai kontrol yang kelima ya, manajer ya. Setelah itu, baru kita persilakan si anak untuk kembali. Oke, karena kamu udah menyadari kesalahan kamu, next kamu harus perbaiki lagi. Dari sini kamu bisa menjadi anak yang lebih baik pada bu. Insya Allah saya janji akan memperbaiki diri lagi. Terima kasih ya nak ya, kamu boleh kembali ke tadi. Terima kasih ibu, sekali lagi mohon maaf ya bu. Nah demikian tadi materi tentang budaya positif, tentang posisi kontrol, dan juga tentang segitiga restitusi. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ditanggapi deh, nggak apa-apa, tanggapi satu atau dua kata-kata. Mohon umpan baliknya. Refleksi. Ini. Oke, kalau tidak ada umpan balik, oke boleh. Ya. Oke, baik, terima kasih. Intinya kita tetap tegas dengan peraturan dan kesepakatan kelas. Boleh kita berteman, tapi si anak tetap ingat tentang keyakinan kelas. Menjaga sopan santun kita masukkan dalam keyakinan kelas. Ingat, ibu bisa jadi teman kamu, tapi kamu tetap jaga keyakinan kelas kita berupa sopan santun. Selalu kita beri warning kepada anak. Oke, baik. Nah, ibu bapak semuanya, bagaimana perasaannya pertemuan pada hari ini? Ilmu yang saya share kepada bapak ibu insya Allah berguna. Berguna. Terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa atas bantuannya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah, di kelas, dan juga di rumah, ya. Dan juga bisa menerapkan yang namanya 5 posisi kontrol dengan bijak, dan yang terakhir bisa
dia restitusi tanpa harus menjadi seorang penghukum. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasin jika banyak sekali kesalahan, kekurangan, kehilafan karena memang murni dari diri saya sendiri, dan semuanya itu berawal dari Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.